Shalom saudara-saudara, salam damai, selamat bertemu kembali di dalam firman Tuhan, renungan harian kita pada saat ini. Puji syukur di atas segala berkat dan juga pimpinan yang telah Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami berdoa dan bersyukur atas pujian dan juga perlindungan yang telah Tuhan berikan. Kami sangat bersyukur karena Tuhan memimpin kami dan melindungi kami. Saat ini persiapkan hati pikiran kami untuk belajar dan juga merenungkan firman. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah masa yang sesuai. Dan ayat renungan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata seperti ini. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya bagi kita. Nah, seorang yang bernama Dr. Scott Stanley, penyelidik perkawinan di University Columbia di Denver, dia bercakap mengenai perubahan-perubahan yang telah berlaku dalam 70 tahun terakhir atau lebih. Sebelum 1960-an, susunan peristiwa yang normal bagi kebanyakan orang ialah janji temu dengan seorang yang berlainan jantina, kemudian berkawin, kemudian masuk ke dalam hubungan seksual. Apabila 1960-an tiba dan dengan revolusi seksualnya, suasana parah mulai berubah. Suasana perkara mulai berubah. Pada masa itu, ia menjadi norma bagi orang-orang untuk keluar dengan seorang yang berlainan jenis, jantina, kemudian mempunyai seks, dan kemudian mungkin akan berkawin. Sudah berubah daripada dahulu, temu janji, berjumpa, kawin, dan juga seks. Tetapi pada tahun 1960-an, norma lain berubah, bertemu seks, dan kemungkinan akan kawin. Dalam akhir 90-an dan masuk kepada permulaan abad ke-21, terdapat satu pola baru yang ditetapkan oleh kebanyakan pasangan. Sekarang mereka berjumpa dan mempunyai seks. Dari pengalaman itu mereka akan memutuskan apakah mereka mahu meneruskan temu janji dengan orang itu, dan kemudian sama ada mereka memilih untuk tinggal bersama atau berkawin dengan satu sama lain. Setiap waktu berubah-ubah, zaman, masa, dan aktiviti yang dilakukan berubah-ubah. Jadi saudara-saudara, walaupun tidak ada disebut sebagai keluar dengan seorang yang berlainan jantina dalam Alkitab, firman Tuhan menyimpan keintiman seksual untuk perkawinan. Dengar baik-baik, untuk perkawinan. Tuhan buat untuk perkawinan, bukan sebelum dan bukan di luar sempadan persatuan yang suci itu. Bahkan Kidung Agung Salomo, suatu penerangan yang indah akan hubungan perkawinan, menjelaskan suasana-suasana peristiwa yang Tuhan rancangkan bagi pasangan. Dikatakan 3 kali perempuan soulmate, yaitu mempelai perempuan menyatakan nasihat kepada teman-teman mudanya dengan kata-kata jangan bangkitkan dan jangan gerakan cinta sebelum dikehendaki. Kidung Agung 2 ayat 7 hingga 3 dan juga 3 ayat 5. Apa artinya jangan bangkitkan? Maksudnya adalah jangan melakukan seks sebelum menikah. Saudara-saudara, apabila Tuhan berkata ada masa sesuai bagi segala sesuatu, Dia juga maksud bagi keintiman seksual. Terburu-buru mempunyai seks sebelum perkawinan menjadikan hubungan itu lebih rumit, menggelapkan pertimbangan dan tidak membantu pasangan itu membuat keputusan yang bijak mengenai masa depan mereka. Malahan seks sebelum kawin sering membawa kepada apa yang Stanley panggil sebagai menggelonsor ke dalam bersekedudukan. Ini berarti bahwa kebanyakan pasangan yang bersekedudukan tidak duduk untuk bercakap mengenai sebab-sebab untuk
pindah tinggal bersama, melainkan menggelonsor ke dalam pengaturan itu sedikit demi sedikit. Malangnya, banyak kajian menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal bersama itu ramai yang mengalami tahap pendarahan fisikal yang lebih tinggi berbanding pasangan berkawin. Saudara-saudara yang terkasih, terutama sekali orang-orang muda, apakah kita mengerti dengan kata-kata seperti ini? Dikatakan lebih banyak penderitaan terjadi kepada mereka yang ingin duduk serumah walaupun belum menikah. Terjadi banyak sekali penyiksaan berbanding dengan mereka yang sudah menikah. Nah, dan mereka mempunyai keberangkalian yang lebih tinggi untuk bercerai jika mereka memilih untuk berkawin. Ini sering terjadi dan kita pastinya sudah mendengar hal-hal seperti ini di tempat-tempat kita. Kita diberkati karena mempunyai nasihat yang bijaksana untuk diikuti seperti yang ditetapkan dalam Alkitab. Tuhan, Dia Pereka dan Pencipta kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita dan juga masa depan kita. Saudara-saudara, keluarga, sahabat, dan juga orang muda, jangan rusakkan rencana Tuhan. Seringkali ini terjadi di dalam kehidupan seorang anak muda, seorang keluarga, satu keluarga. Kita rusakkan rencana Tuhan, mengikut kepada rancangan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa, dalam hikmat-Mu Engkau telah memberikan kami suatu pola untuk kebahagiaan kami. Bantu kami untuk mengikuti jalan yang menuntun kepada hubungan yang panjang dan sehat. Semoga kita semua dengan nasihat firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa ada waktunya. Jangan terburu-buru, ikut nasihat Tuhan dan ikut apa yang Tuhan rencanakan. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di syurga, puji syukur atas pimpinan-Mu. Kami bersyukur dengan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan, terutama sekali firman Tuhan hari ini memberikan nasihat bahwa Tuhan memiliki waktu untuk kami. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan dan rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Terima kasih Bapa, nasihat-Mu kami terima dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.